Untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang semangatnya luar biasa di setiap harinya adalah dengan cara punya waktu untuk refleksi diri, atau punya waktu untuk diri sendiri. Ya. Iya. Ketika kita berpikir positif, itu langkah kita juga akan lebih ringan. Iya, betul, gitu, betul. dibandingkan dengan kita berpikir negatif atau bersuuzon gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 6 di bulan Agustus 2024, kami mengudara kembali QLM hari ini yang ke-302. Dan alhamdulillah kami mengundang satu tamu yang luar biasa, praktisi pendidikan, Ibu Rinawati dari SMK Pluit Raya. Dan alhamdulillah sudah sampai di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Luar biasa, Bu. Terima kasih sudah sampai ke studio kami. Mudah-mudahan apa yang akan kami diskusikan nanti manfaat bagi semua orang, manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kita ya, Bu. Iya, Ya, dan betul. insya Allah apapun yang akan kita bawakan adalah satu kenangan manis, satu katakanlah peninggalan digital kita untuk kita semua. Dan insya Allah ini adalah pembelajaran yang kita tunggu-tunggu. Hari ini Ibu Rinawati, ini seorang kepala sekolah di SMK Pluit Raya ya, akan membawakan satu tema yang luar biasa, Mitra, yaitu menjalani hidup dengan penuh semangat. Tentu kita mestinya menjadi orang yang semangatnya tidak pudar ya, yang betul, terus Pak. semangat saja lah. Apa sajakah yang ada di sana, atau langkah-langkah apa yang kira-kira bisa menjadikan kita menjalani hidup ini dengan semangat gitu, sehingga tidak kendor. Kata orang bijak mengatakan putuskan kendor itu. Jadi terus semangat, memang harus semangat. Dan hebatnya lagi, ini Bu Rina membawakan 9M, Mitra. Kita akan belajar dari 9M itu yang satu persatunya akan dikupas tuntas. Kira-kira apa di dalamnya, sehingga kita akan tahu persis nanti kita akan membawakan kehidupan kita lebih berkualitas ke depan. Kita mengimplementasikan dengan baik, kita akan membawa apa yang akan diberikan Bu Rina ini yang oleh-oleh kepada kita semua, dan kita akan mengimplementasikan dalam sehari-hari. Ibu, luar biasa sudah sampai ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan sehat semua ya, Bu. Salam dengan guru-guru yang ada di SMK Pluit Raya ya, Bu. Ada berapa jurusan di sana, Bu? Untuk tahun 2024 ini kita ada 3 jurusan, 3 Bapak. jurusan ya. Ya, Iya, apa saja, Bu? Yaitu akuntansi, kemudian yang keduanya manajemen perkantoran, dan yang terbaru ini, Pak, itu desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual ya. Iya, betul. Lagi rame-ramenya ini. Iya, betul. Iya, jadi DKV itu memang lagi top banget saat ini ya. Jadi generasi milenial, generasi Z ini ya, menggandrungi banget dengan yang namanya DKV itu ya. Ya, apa komunikasi visual ya, atau desain komunikasi visual ya. Jadi ada 3 ya, Bu, ya di sana ya, di Pluit Raya. Dan alhamdulillah saya pernah ke sana, Bu, luar biasa sekali. Satu sekolahan yang menyambung dengan masjid ya, Bu. Jadi masjidnya ada lorongnya itu. Iya, ada, mantap Pak. sekali ya. Jadi memang tapi basicnya bukan Islam ya, Pak, atau yayasan Islam? Islam, Pak. Islam ya, sehingga memang betul nyambung ke situ ya. Iya, luar biasa. Mitra, seandainya Mitra ingin menjadi santri yang luar biasa, ini datang ke sekolah SMK Pluit Raya ya. Tidak jauh dari sini kok. Sangat dekat karena Pluit ya, Bu. Masih di utara ya. Memang agak ke barat sedikit ya. Iya, betul, berbatasan. Ya, tapi di sana ada SD ya, Bu, ada SD, SMP, ada SMK, SMA ada, Bu? SMA-nya tidak ada. Tidak ada ya, hanya kebetulan Bu Rina ini sekarang menjadi kepala sekolahnya di SMK Pluit Raya. Yang tadi ada 3 jurusan, yang terbaru adalah DKV, yang desain komunikasi visual. Yang banyak anaknya pada PKL di sini, Bu, praklinik di sini banyak. Dari 36, dari Bu Ani SMK 39 kalau salah ya. Terus banyak dari negeri yang datang kemari. Mereka akan belajar di sini dan praklinik di sini gitu, di Islamic Center. Baik, Mitra, luar biasa kita diskusikan nanti satu persatunya. 1 jam ke depan kita belajar bersama Bu Rina atau Bu Rinawati ini dari SMK Pluit Raya, yang tadi sudah membicarakan di sana ada 3 jurusan, yaitu diantaranya adalah DKV, perkantoran, dan akuntansi ya. Ya, insya Allah bisnis
manajemen. Dan seandainya Bapak Ibu yang ada di sekitar Jakarta Utara ini, mungkin Koja, Tanjung Priok, Pademangan dan sebagainya, Fluid, ya datanglah ke SMK Fluid Raya. Nanti ketemu Bu Rina di sana ya Bu. Iya. Insya Allah ya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, tip meningkatkan motivasi hidup semangat. Atau tadi kalau tema utamanya adalah bagaimana sih cara kita itu menjadi orang yang semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak ada loyonya gitu ya. Yeah. Kita akan lihat dari 9M itu. Yang pertama adalah memiliki waktu cukup untuk diri sendiri. Betul sekali. Saya sepakat ini bawaan dari Bu Rina ini SMK Fluid Raya yang ada di Fluid itu kalau kita ingin semangat dalam menjalani hidup adalah paling tidak memiliki waktu cukup untuk diri kita sendiri ya Bu. Terkadang kita ini sibuknya luar biasa, bahkan lupa dengan dirinya. Betul. Maka kemudian, nih luar biasa mitra, catat baik-baik, memiliki waktu cukup untuk diri sendiri. Orang bijak mengatakan, Bu, kontemplasilah antara 5 sampai 10 menit. Jadi menyendiri, kemudian merenung, apa sih yang terjadi di hari ini? Apa sih yang aku kerjakan hari ini? Apa sih yang aku bisa bawa oleh-oleh untuk masyarakat luas hari ini? Atau apa sih yang bisa kita nolong diri kita sendiri gitu ya Bu? Nah, bagaimana untuk Bu Rina sendiri untuk lebih explain atau menerangkan tentang memiliki waktu cukup untuk diri sendiri? Silahkan Bu. Baik, jadi kalau menurut saya ini Pak, yang betul saya harus memiliki waktu cukup ya untuk diri sendiri. Berarti tandanya saya itu peduli dengan diri saya sendiri. Biasanya itu saya lakukan di akhir Pak. Jadi apa yang sudah saya lakukan hari ini, nah maka itu akan menjadi refleksi saya untuk hari ini itu apa. Dan itu memang biasanya saya lakukan diakhiri dengan menjalankan ibadah sholat isya. Wah, luar biasa ya. Nah, dari disitulah saya bisa mengevaluasi dan mungkin dari situ juga saya akhirnya oh ya, saya harus seperti apa ke depannya. Nah, mungkin waktu memang kadang gini Pak, waktu cukup untuk diri sendiri itu memang tidak harus banyak, tetapi setidaknya itu sangat berkualitas. Jangan sampai misalnya kita memiliki waktu yang banyak, tetapi itu sendiri tidak bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Itu seperti itu. Iya, saya sangat sepakat Bu. Jadi artinya gini, bahwa ternyata betul terkadang kita perlu menyendiri. Sekalipun tadi waktunya tidak banyak sekalipun mungkin hanya 5 sampai 10 menit. Tapi paling tidak refleksi diri itu penting atau evaluasi diri itu penting. Dan gini Bu, menurut satu teori itu kalau laki-laki berbicara sehari sampai 8.000 kata. Namun kalau perempuan sampai 20.000 kata Nah, mungkin kita bisa refleksi berapa persenkah yang manfaat gitu atau berapa persenkah yang bisa berdampak positif pada yang lain atau minimal pada diri sendiri dan yang lain itu ya. Nah, ini betul, saya sepakat kalau Bu Rina mengatakan tadi sebelum sholat isya dan kemudian dilanjut dengan sholat isya sekali-kali mitra mencoba untuk merefleksi diri atau mengevaluasi diri apa sebenarnya sih yang tadi kita lakukan dan sejauh manakah kemanfaatan yang apa kita lakukan hari ini. Seandainya ini terjadi Bu, wah luar biasa sekali. Kita akan terus menjadi orang yang tahu diri. Dan orang yang tahu diri itu niscaya akan tahu Allahnya, penciptanya kita gitu. Karena apa? Ada legowo di sana, ada rendah hati di sana. Jadi orang tawadhu ya Bu. Kalau kita mau seperti itu ya, ini satu hal penting untuk kita bahwa untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang semangatnya luar biasa di setiap harinya adalah dengan cara punya waktu untuk refleksi diri, atau punya waktu untuk diri sendiri ya Bu. Nah, ini Bu Rina tadi sudah memberikan warning pada kita nih bahwa sebelum sholat isya atau nanti akan dibawa setelah itu sholat isya kita akan refleksi diri dulu selama kira-kira 5-10 menit ya Bu untuk melihat, mengevaluasi apa yang kita kerjakan ya pagi hari ini sampai siang harinya atau sampai sore harinya. Kemudian akan disusul pekerjaan besok ya Bu. Mungkin akan lebih berkualitas lagi karena apa? Merefleksi diri pada hari ini saya berbuat begini, esok harus lebih baik lagi. Bahkan kata Rasulullah, kalau hari ini saja sama dengan kemarin termasuk rugi kan? Harus lebih baik dan lebih baik ya. Ya ini salah satunya. Memang terkadang kita ini lupa dengan itu ya Bu. Apa yang kita kerjakan ini sangat nikmatnya atau sangat senangnya mungkin sehingga tidak lagi ingat pada dirinya sendiri. Padahal perlu yang seperti itu. Betul sekali, nah ini kalau tadi mitra belajar maka minimal kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, minimal seperti itu. Jadi memang perlu dari hujlah itu penting sekali. Jadi kadang orang kita terus ketik ramean itu. Sekali-kali kita menyepi.
minggir dulu kan gitu ya. Tetapi kemudian kita akan merefleksi diri, kemudian mengevaluasi diri. Ini yang pertama kita lihat yang kedua ada apa yang kedua ini. Nah, yang kedua adalah mengedepankan berpikir positif. Jadi untuk menjadikan kita hari esok semangatnya luar biasa, ternyata di samping yang nomor satu tadi adalah yang kedua mengedepankan berpikir positif. Orang yang husnudon itu memang ringan. Orang yang husnudon itu senang dengan hal-hal yang menjadikan kita senang gitu ya. Senang ya kan, tidak menjadikan kita terpuruk gitu ya. Karena ada hikmah yang mengatakan permudahlah orang lain agar kita mudah. Terkadang kita justru menyulitkan. Hal-hal kecil jadi sulit kan gitu ya. Karena gini, pandangan positif ini luar biasa. Masalah sebesar apapun kalau pandangan kita positif jadi kecil. Tapi sebaliknya, masalah sekecil apapun kalau pandangan kita negatif jadi besar gitu ya. Nah ini maka kemudian kita diajarkan oleh Bu Lina nih, oleh dari SMK Pluit-Raya. Yang kedua adalah mengedepankan berpikir positif agar kita punya semangatnya terpompa terus dan tiap harinya semangat yang membara gitu ya. Kalau Bu Lina silakan Bu. Iya, gimana explain-nya ini? Begini Pak, saya punya apa ya, maksudnya ketika dengan berpikir positif itu dimanapun tempatnya saya berusaha untuk berpikir positif. Contohnya saja ketika saya di jalan Pak. Pada saat itu kenapa Allah itu memberikan saya jalan macet? Saya tidak ini terus yang berefek itu terlambat, bukan tapi ini pasti ada baiknya kenapa saya dikasih macet. Mungkin saja Pak di depan itu ada kecelakaan yang akhirnya saya terhindar daripada itu. Nah itu satu hal apa yang aplikasi bagi saya gitu. Jadi saya tidak perlu ketika ada satu hal yang memang tidak sesuai dengan diri saya terus saya berpikir negatif, tidak perlu. Saya berpikir di balik ini pasti ada rencana Allah yang lebih baik daripada itu. Makanya ya saya akan lebih ringan ketika betul apa yang dikatakan Bapak bahwa ketika kita berpikir positif itu langkah kita juga akan lebih ringan gitu dibandingkan dengan kita berpikir negatif atau bersuuzon gitulah ya. Nah itu Pak yang menjadi satu hal kecil tetapi wajib, maksudnya bukan pada diri saya tetapi setidaknya tanamkan di keluarga kita. Iya, memang sangat betul sekali. Apapun yang terjadi itu semestinya kita berprasangka positif. Karena di dalamnya masih ada hikmah yang bisa kita pelajari. Gitu ya. Jadi tadi diterangkan Bu Lina nih, ada kemacetan katakanlah seperti itu. Ternyata mungkin saja ini baik untuk kita karena di depan ada kecelakaan sehingga nggak mengenai kita kan gitu ya. Mengenai yang lain sekalipun kita nggak berharap seperti itu. Betul. Tetapi luar biasa memang. Jadi kalau orang bijak mengatakan ada orang gagal dalam berusaha. Kalau mengatakan saya gagal itu paling tidak membuktikan bahwa saya pernah berusaha, ya kan itu. Namun ada lagi yang kemudian kita berpikir, kalau kita berhasil ya insya Allah kena rahmatnya. Namun kalau kita masih gagal ya, berpijaklah kepada profesionalisme ke depannya, lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Insya Allah nanti akan ada kemenangan di situ ya. Jadi sesuatu itu mestinya memang harus legowo, harus disikapi dengan hal-hal yang positif. Ajaran positif itu menurut saya Bu, atau untuk kita semua ya, itu memang menjadikan kita orang yang betul-betul menjadi hebat dan menjadi cerdas. Orang yang berpikiran positif itu fresh Bu. Jadi kita nggak terburu-buru berpikir, terburu-buru mengecas seseorang begini begitu. Namun kemudian dengan cara-cara yang sangat bijak lah, hingga akhirnya menemukan hal-hal yang baik yang bisa dikatakan. Karena apa? Mitra jangan salah. Kalau orang mengatakan itu kan kadang seenaknya. Pokoknya sekeluar-keluarnya kan gitu ya. Justru kalau kita mengatakan sesuatu sekeluar-keluarnya itu dampaknya sangat negatif sekali. Kata orang bijak mengatakan, kalau kita sakit karena mulut, karena ucapan, kemana hendak dicari obatnya. Namun kalau kita sakit karena pisau, masih mudah obatnya. Ada obat merah katanya. Nah, ini kan itu, salah satunya. Jadi memang pembelajaran positif itu sangat baik untuk kita dan ya jadilah orang yang terus mengedepankan prasangka positif. Insya Allah ketika kita terus berprasangka positif maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya manfaatnya, diantaranya kita ringan dalam menghadapi hidupnya. Karena hidup kan kata orang, aduh terhimpit banget hidup saya ini, begini lah. Ada orang bilang lagi sudah jatuh tertimpa tangga lagi kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang memang terjadi, betul-betul terjadi. Kadang-kadang sudah kita sulit, ditambah sulit lagi, tambah sulit lagi. Sebenarnya cara berpikir kita aja ya Bu. Kalau cara berpikir kita adalah orang yang legowo, orang yang berpikir panjang, kesulitan akan terhalau. Kesulitan akan kita hindari kan gitu. Karena apa tadi diambil hikmah di dalamnya. Toh
nyatanya ketika kita ada kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Kalau ada kesulitan pasti ada kepandaian setelahnya, dan kita mendapatkan banyak hal ketika kita mendapatkan kesulitan hari ini. Maka mestinya rindukan kesulitan. Sekalipun orang nggak mau ya. Budina mau nggak kira-kira merindukan kesulitan gitu ya? Banyak sebenarnya Pak kesulitan gitu. Tapi insya Allah ya ada saja ya, nggak masalah lah. Apapun yang datang insya Allah karena Allah saja. Karena sesungguhnya bagi kita ini kan terus diatur oleh Allahnya gitu. Kita hanya menjalani ya, dan kita nggak tahu persis ke depan kayak apa kan gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan hal seperti itu ya insya Allah karena buruk sangka, tapi justru berbaik sangka ya. Bukan buruk sangka tapi berbaik sangka. Nah, ini mengedepankan berpikir positif. Kalau di sekolah Bu Rina sana diajarkan bagaimana cara anak-anak supaya terus berpikir positif, itu gimana? Kira-kira seperti itu? Iya, kalau di sekolah tentu guru-guru kami gini Pak, simpelnya saja itu adalah harus melakukan berdoa. Berdoa itu walaupun itu sepele Pak, ya kan doa itu adalah cerminan, pantulan. Nah, jadi kalau misalnya makanya walaupun ketika saya masuk ke kelas saya tanya sudah berdoa atau belum, karena itu ya menjadikan saya selalu mengatakan kepada anak-anak doa itu adalah awal yang baik, berarti insya Allah nanti diakhiri juga dengan satu hal yang baik. Satu harapan ya Bu, doa itu satu harapan bagus sekali. Saya sering diposting sama Pak Rustian, dia sedang berdoa bersama di masjid, dia sedang tadarus bersama, luar biasa sekali. Memang mestinya antara kita ini ya spiritualnya harus tinggi sih. Betul. Orang yang nilai spiritualnya tinggi itu ya ketenangan jiwa akan datang. Maka kan ada istilah kayak gini Bu, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan lurus. Namun yang paling hebat, hidup dengan kepercayaan pada Allahnya akan tenang jiwa dan raganya. Nah, ini sepakat banget ini. Sepakat, kalau pagi ada ngaji, baca doa ya. Jadi supaya apa? Percaya pada Allahnya sehingga kita akan tenang jiwa raganya, dan orang tenang itu cerdas sekali, sangat cerdas sekali. Jadi kelihatan orang-orang tenang itu memang hebat. Nah, jadi tidak tergesa-gesa, tidak menyeramkan ya. Katanya saat ini itu kan yang dilihat orang yang hebatnya adalah orang yang profesional, ya. Orang yang bisa betul-betul amanah dengan tugas-tugasnya, membawa amanah dengan baik. Dan ternyata betul sekali mengedepankan berpikir positif. Dan ini juga pembelajaran, tidak semudah itu memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kita harus berlatih ya. Jadi husnudon aja, jangan suudon. Husnudon dan husnudon dan husnudon aja. Terhadap hal apapun ya Bu, terhadap kejadian apapun. Karena dalam kehidupan kita kan, kita masih bersyukur ketika kita diberi waktu hari ini. Orang Barat mengatakan gini Bu, yesterday was history. Kemarin itu sejarah betul. Tomorrow is mystery. Besok masih misteri. Kita nggak tahu persis, karena itu haknya Allah untuk mengambil kita dan mau diapakan kita kan gitu ya. Today is gift. Hari ini adalah anugerah. Kalau kita paham bahwa hari ini anugerah, mestinya kita berbuat baik saja. Gitu ya. Permasalahannya kita nggak paham hari ini, ternyata katakan orang mengatakan mungkin bukan anugerah gitu. Tapi kalau paham bahwa hari ini adalah anugerah, mestinya kita berbuat baik saja. Mestinya kita katakan yang baik saja. Kita pokoknya apapun yang kita lakukan hal-hal yang baik, karena anugerah hari ini kan. Nah ini today is a gift. Nah ini luar biasa Bu. Jadi saya ulangi lagi, yesterday was history. Tomorrow is mystery, today is a gift. Dan saya percaya betul bahwa hari ini adalah anugerah. Kita masih bersyukur hari ini bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mengkaji satu kajian yang ada di Islamic Center ini dengan Bu Rinawati dari SMK Fluid Raya, yang ada 3 jurusan di sana ya Bu. Ada DKV, ada perkantoran, ada juga akuntansi. Atau pengen ahli akuntansi datang ke sana, pengen ahli perkantoran datang ke sana, atau pengen jadi desain komunikasi visual datang ke sana juga. Banyak alat-alatnya ini. Insya Allah, Pak. Dan sekolahnya mewah sekali Bu. Saya pernah datang ke sana, wah luar biasa sekolahnya. Alhamdulillah ya, kita punya sekolah yang seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan semakin berkembang lagi, dan mudah-mudahan terus sekolahnya itu megah luar biasa, sehingga nyaman untuk belajar. Karena memang perlu tempat untuk nyaman ya. Untuk belajar itu perlu tempat yang nyaman untuk belajar, dan insya Allah juga nanti dalam memberikan pembelajarannya dalam KBM-nya ya Bu, itu kita senang gitu. Karena kalau kita senang belajar berarti kan ada hal yang masuk pada kita. Berbeda kalau kita nggak senang, kan dipaksa pun juga nggak bisa gitu. Yang ini nih. Maka tadi saya sangat salut Bu, sepakat dari guru-gurunya diajak
sama-sama berdoa, diajak sama-sama ya, atau digiring ke satu tempat di mana anak-anak sedang berdoa ikut bersama ya. Dan itu tiap hari Bu seperti itu? Setiap hari Pak. Tiap hari ya, setiap pagi ya? Iya, yang namanya kita mungkin karena basicnya memang Islam ya Pak, sholawat itu tidak lupa gitu kan. Kemudian bukan menjadi suatu pembiasaan yang hanya itu terjadi pada hari tertentu tidak, tetapi kami mengusahakan bahwa itu dilakukan setiap hari gitu. Itu kita berdoa dulu aja, nanti masalah yang lain itu kita bisa tambahkan di satu hal yang lain. Wow, jadi sholawat tiap hari ya Bu, Masya Allah ya, luar biasa lah. Dan ternyata kenyangnya kita karena sholawat. Iya betul itu kan, kenyangnya kita karena doa itu ya. Iya kan, karena sesungguhnya bahwa kita ini kan ya akan sangat ringan dalam segala halnya ketika kita dekat dengan Allah. Ini permasalahannya kan kita jauh banget. Kata Bimo mengatakan kalau kita dekat jauh dekat itu ya. Kita jauh, Allah juga jauh kan. Iya, betul. Jadi mestinya kita dekat saja gitu. Dan saya itu juga gini Pak, jadi tidak mungkin saya menceritakan kepada siswa saya atau kepada teman saya kalau saya belum mengalami. Betul. Jadi satu hal yang positif itu ya, saya pernah berpikir positif, maksudnya untuk di suatu momen tertentu. Tapi memang ternyata Allah itu tunjukkan kuasanya. Jadi tidak mungkin saya kayak sebuah mengarang cerita gitu. Oh nanti seperti itu. Karena untuk anak-anak generasi sekarang itu kan tidak seperti itu Pak. Iya betul. Dia butuh yang real, dia butuh yang nyata. Gitu. Iya, memang. Anak sekarang tuh action udah iya, tidak lagi image ya, tidak lagi imajinasi, tidak lagi berpikir, memang nyata betul. Dan itu memang saya sepakat ketika saya akan berkata berarti setelah mengalaminya. Itu ya. Karena di ilmu hipnoterapis juga begitu. Orang senang akan dihipnotis kalau pernah merasakan. Nah itu, jadi ternyata ya memang harus praktek sih Bu. Harus praktek, dan apapun harus kita praktekkan, apapun harus kita alami lah, sehingga ketika kita bicara, kita beraksi, dan kita memberikan ilmu pada yang lain pun ternyata tidak canggung. Oh iya pernah ngalami saya kan gitu ya. Ini ya. Yang kedua mengedepankan berpikir positif. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terus berpikir positif ya, bukan sebaliknya. Ya, kita lihat yang ketiga, Bu. Yang ketiga agar kita menjadi orang yang semangat tiap harinya adalah memberi reward untuk diri sendiri. Memang begini, kita kadang kok miris ya. Mereka sorak-sorai untuk orang lain, sementara dirinya nggak diperhatikan, nggak pernah memberikan reward pada dirinya sendiri. Padahal sampai saat ini, Masya Allah, mestinya kita thank you pada tangan kita, kaki kita, ya, kepala kita, semuanya ya, kita sudah bisa seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa yang seperti itu, malah kita sorak-sorak untuk orang lain yang sama sekali tidak berdampak pada kita. Ya kan Bu ya, ini yang keliru ya. Mestinya kita benarkan seperti itu. Jadi hari ini kita berubah, kita harus sorak memberikan reward atau syukurlah kepada kita, terutama pada diri kita sendiri yang sudah membawa kita seperti ini. Insya Allah apa yang kita jalani ini adalah merupakan anugerah yang betul-betul dituntun oleh Allahnya sampai nanti kita akan meninggalkan dunia ini, sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Seperti doa kita ya Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan luar biasa sebenarnya. Hanya kadang-kadang kok lupa. Kalau Bu Rin sendiri bagaimana nih? Kalau eksplanasi yang ini memberi reward untuk diri kita sendiri. Ini sebenarnya terjadi, saya juga mendapatkan teguran dari teman saya. Pada saat itu memang mungkin saya itu sedang bersemangat gitu kan, tapi sampai merasakan saya sendiri sebenarnya kurang istirahat. Akhirnya saya dibilang bahwa ibu ini zolim sama diri sendiri. Betul. Ibu ini, tubuh ibu itu butuh yang namanya mungkin dibilang istirahat. Jadi saya berpikir, oh iya juga ya, karena saya itu Pak yang namanya pantang sekali ketika saya bekerja itu istirahat dalam arti tidur atau apa, saya pantang untuk itu Pak. Nah makanya, tapi imbasnya ya itu kita mengalami kurang tidur gitu ya, kurang sehat, terus akhirnya berimbas ke badannya juga kurang sehat. Nah dari semenjak situlah akhirnya saya, oh kita tidak bisa seperti ini. Ketika saya sudah merasakan tubuh saya sudah seperti ini, maka saya harus segera merespon apa yang saya perlukan, seperti itu Pak. Jadi reward itu kan tidak harus yang namanya hadiah yang besar, tidak, tapi responlah tubuh ini itu memerlukan apa supaya kita tidak zolim juga dengan diri kita sendiri. Nah itu yang menjadikan oh ya berarti memang saya harus
apa yang memberikan apresiasi dalam bentuk apapun ketika tubuh saya itu menginginkan satu hal itu. Jadi tidak perlu saya harus bermuluk-muluk gitu. Saya sepakat banget tuh. Jadi artinya ketika kita lelah ya undur diri sejenak lah. Iya, gitu. betul. Dan saya melatih diri untuk tidur 10 menit. 5 menit juga bisa gitu ya. Jadi memang perlu seperti itu ya. Jadi artinya betul bahwa reward itu tidak harus mewah dan sebagainya. Jadi ketika kita paham akan dirinya saja, itu merupakan reward. Itu keberuntungan yang luar biasa. Dan itu anugerah yang luar biasa gitu. Karena ternyata saya lelah banget nih hari ini. Ya sejenak kita mundur dulu kan itu. Jadi istirahat sejenak kemudian kita akan maju lagi. Karena sesungguhnya bahwa segalanya perlu istirahat. Betul. Nah makanya kan gini, ada istilah yang bagus banget. Orang seimbang itu pasti bahagia. Tapi orang bahagia belum tentu seimbang gitu. Ya kan? Jadi betul, memang harus seimbang ya. Jadi apapun harus seimbang. Dan Allah juga sudah mengatur waktu yang sedemikian baiknya. Ada malam, ada siang. Dan kemudian ada jam-jam di mana kita harus kerja, jam di mana kita harus istirahat, harus berinteraksi ya. Dan memang aturan Islam itu sangat luar biasa, konsepnya sangat luar biasa. Kita tidak menjadi orang yang lalu ngoyo terus gitu ya. Ya pada akhirnya saya membaca banyak artikel-artikel dari Jepang, Cina itu banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mengaturnya dengan baik. Mereka frustasi banget ya. Mereka itu kalau mengejar sesuatu belum nyampe, itu pasti akan harakiri. Itu di Jepang itu. Kalau kita kan nggak seperti itu. Kita masih ada doa, masih ada pasrah pada Allahnya, masih ada tadi istirahat sejenak, undur diri sejenak. Jadi sangat tenang sekali. Mestinya orang Indonesia lah yang bisa berumur sampai 150 tahun gitu. Karena ketenangan jiwa itu. Betul. Tapi kok kebalik gitu ya. Ini ada apa ini? Jadi ya betul. Saya sepakat Bu. Reward itu tidak harus memang muluk-muluk apa gitu. Reward itu ya tadi paham saja, mengerti saja. Karena ini kata sahabat Ali ini mengatakan bahwa orang yang paling bahagia itu siapa sih? Ya, katanya gini, menjadi RT nggak bahagia. Menjadi RW nggak bahagia, menjadi lurah nggak bahagia, menjadi pengkhutbah nggak bahagia, menjadi ustadz yang pidato sana sini nggak bahagia gitu, terus menjadi orang kaya nggak bahagia, menjadi orang miskin apa lagi kan gitu ya. Ternyata yang paling bahagia siapa? Orang yang paham mengatur dirinya sendiri dan orang yang paham mengatur hatinya sendiri. Jadi kolbun salim gitu ya. Jadi ternyata itu, oh iya betul juga sih. Kalau kita jadi apapun, kalau kita nggak bisa ngatur hati kita ya, tetap masalah kan gitu ya. Maka kalau kata Agim itu ada kolbun apa ya? Manajemen kolbu ya. Manajemen kolbu ya. Jadi hatinya memang harus diatur, harus dimanage. Nah di sini adanya QLM Bu. QLM itu salah satu program yang sudah 12 tahun ini berjalan. 13 tahunan ini. Ya, yang saya bawa ini itu quality life management. Bagaimana kita memanage kehidupan ke depan lebih berkualitasnya. Jadi orang-orang yang berkualitas itu akan tenang sekali jiwanya dan tidak akan gegabah lah dalam segala halnya. Dan bisa jadi insya Allah akan lurus dalam segalanya kan gitu. Jadi karena kualitas ya, bukan paham ya. Sehingga dia atau mereka yang paham itu akan bisa mengambil kebijakan yang sangat baik. Dan pasti pijakannya akan bermanfaat bagi orang banyak juga kan gitu. Nah ini memberi reward Bu. Yang ketiga, kita ada 9M loh. Wah Bu Rina luar biasa nih bahwa 9M dihadiahkan untuk kita agar kita terus semangat dalam menghadapi hidup sehari-hari. Karena gini Bu, kalau kita kehilangan jabatan itu kecil katanya. Kehilangan harta juga kecil, bisa dicari. Kehilangan kawan walaupun satu banyak. Karena kawan itu kan sungguh luar biasa ya Bu, investasi dunia akhirat. Kita meninggal pun kawan kita yang ikhlas mendoakan kan, apalagi di dunianya. Kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Jangan pernah kehilangan semangat. Ini kata Bu Rina nih. Jangan pernah kehilangan semangat. Dan bagaimana supaya jangan kehilangan semangat? Nah sekarang ini kita sedang belajar baru yang ketiga atau M yang ketiga. Kita punya 9M. Yang ketiga adalah memberi reward untuk diri kita sendiri. Kita lihat yang keempat Bu. Coba apa lagi nih? Menentukan tujuan hidup yang jelas. Ya. Jadi siapapun ya, hari ini mestinya punya tujuan yang jelas. Karena kalau kita itu diajarkan milikilah motivasi hidup dunia akhirat. Jadi artinya tidak hanya dunia ya, tetapi ada nilai yang lebih tinggi lagi di sana ya, di akhirat nanti kan. Sekalipun belum mengalami, namun kita percaya dengan itu. Nah, menentukan tujuan hidup adalah salah satu jalan kita untuk bisa menciptakan goal-goal yang baik untuk kita. Orang yang tidak punya tujuan hidup itu kan terombang-ambing. Bisa jadi seperti kapal di lautan yang tidak punya kompas. Mau kemana? Ke kanan air, ke kiri air, kemanapun air gitu. Bingung kan, kita nggak lihat pulau lagi kan. Nah ini, jadi memang harus menentukan tujuan hidup agar kita semangat. Nanti kita buat jalannya, kita buat juga
tempat di mana kita berhentinya. Nah, ini adalah memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita apa yang jelas? Contohnya saja, saya ingin menggapai sesuatu, kemanfaatannya kayak gini, nantinya seperti ini, sekian tahun saya harus bisa menggapainya, dan kemudian saya akan seperti ini. Nah, ini adalah menentukan tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup, tadi saya gambarkan, kapal di tengah laut yang begitu luasnya, yang tidak punya kompas. Bingung kaptennya mau kemana ini kan gitu ya. Ya. Kalau Bu Rina bagaimana Bu, apa bisa mengekspresikan atau mengeksplanasi menentukan tujuan hidup yang jelas? Jadi menentukan tujuan hidup yang jelas ini Pak, saya juga tidak terlalu yang namanya apa ya. Jadi gini, saya itu hanya ingin pada saat itu saya hidup sukses. Hidup sukses di sini, saya suksesnya itu bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah, itu saja. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya itu bisa bermanfaat orang lain? Tentunya saya akan berbuat baik untuk orang lain. Walaupun terkadang nih Pak, kita sudah berbuat baik tapi orang lain suka salah paham. Oh iya. Iya, suka salah paham. Tapi itu juga tidak yang menyurutkan saya untuk kebaikan saya tidak diakui nih, tidak seperti itu. Jadi memang untuk tujuan hidup yang jelas itu mungkin bagi semua orang sukses itu tabu ya Pak. Sukses yang seperti apa? Apakah secara materi atau secara itu duniawi kemudian atau akhirat? Kita kan harus selaras itu. Saya yakin ketika saya hidup dengan sukses dalam arti bermanfaat untuk orang lain, saya akan terjaga di dunianya Pak. Iya, betul. Ya, jadi saya tidak perlu yang namanya saya harus mencari-cari apa ya namanya mungkin kalau dibilang materi berlebih atau apa tidak, tetapi ketika saya ibaratnya berbuat baik, insya Allah juga teman itu akan berbuat baik dengan saya. Betul. Atau mungkin orang lain pun akan berbuat baik dengan saya. Iya, jadi betul sekali. saya hanya itu saja, yaitu sukses, tapi suksesnya di sini saya bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang salah satu gambaran nyata bahwa siapa sih orang sukses itu? Yang bisa mendukung orang lain sukses juga. Iya betul, itu saya sepakat banget itu. Jadi tidak egois ya, atau tidak hanya berpikir untuk diri sendiri ya, tetapi justru kemaslahatannya. Orang yang masih berpikir, kan gini Bu, ada istilah yang luar biasa ya. Orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, pokoknya yang penting gua dapat, lu terserah lagi untuk diri sendiri ya. Ternyata nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Tetapi beda kalau orang yang berpikirnya jauh ke depan untuk kemaslahatan. Itu nilainya jauh lebih dahsyat sekali. Dan luar biasanya lagi Bu, orang kan yang dikenang setelah meninggalnya atau setelah hilangnya perbuatan baiknya. Ya kan tidak ada lainnya. Tidak ada embel-embel titelnya di belakang sekian itu ada, tapi perbuatan baiknya. Nah, di antaranya adalah ketika Bu Rina ini ingin sukses tapi ternyata kemanfaatannya buat orang lain. Ini salah satunya, karena tadi yang dikenang oleh orang itu adalah berbuat baiknya. Dan kalau ada istilah, kalau harimau katanya meninggal, apa yang ditinggalkan tuh belangnya. Gitu. Kalau gajah meninggal, gadingnya. Tapi kalau manusia meninggal, perbuatan baiknya, kan itu saya sepakat sekali. Dan ternyata hidup ini sungguh sangat indah mitra. Kalau kita paham sampai ke situ. Jadi memang ini ilmunya ilmu tinggi sih. Ilmu luar biasa. Ilmunya ini ilmu langitan ini. Memang harus begitu. Mau tidak mau harus begitu. Jadi siapapun hari ini yang mencoba untuk berbuat baik, endingnya pasti akan baik. Ya. Sekalipun prosesnya tadi sungguh luar biasanya. Prosesnya sudah berbuat baik masih dimaki lagi kan. Iya, tapi nggak masalah kan. Nggak masalah karena gini Bu. Ini lagi dari Imam Ali lagi ya, pembelajaran yang luar biasa ya. Suatu hari Imam Ali menangis Bu. Ditanya oleh tetangganya, wahai Ali, engkau orang luar biasa. Engkau dihormati oleh orang siapapun pokoknya, hebat. Kenapa engkau menangis? Aku menangis kalau hari ini aku belum bisa menolong orang lain. Belum bisa menolong orang lain dirindukan. Bagaimana dengan kita ini? Ya kan ini hebatnya dari korelasinya dengan Bu Rina tadi ya. Jadi manfaat bagi orang lain. Ternyata menangis Imam Ali kalau belum menolong orang lain hari ini. Suatu hari menangis lagi, ditanya lagi sama tetangganya, wahai Ali, mengapa engkau menangis lagi? Aku hari ini menangis kalau belum dimaki-maki orang, belum dimaki-maki. Dimaki-maki itu dirindukan. Artinya ketika dapat makian berarti kita dapat penghargaan, diingatkan gitu ya. Terkadang kita nggak sadar itu ya. Ternyata itu mitra, kita itu ya nggak masalah kita dimaki-maki sama orang banyak sama siapapun, karena dicontohkan oleh Imam Ali dirindukan makian itu, karena makian itu sungguh
merupakan satu ilmu yang luar biasa dan kita nggak mendapatkan di mana-mana kecuali orang yang maki-maki kita. Mengingatkan hal baik yang nantinya gitu. Hal baik yang insya Allah kita bawa nantinya gitu ya ini. Suatu hari lagi menangis, Ali menangis lagi. Ditanya lagi, wahai Ali, mengapa engkau menangis hari ini? Saya menangis kalau belum ada tamu yang datang ke rumahku. Bagaimana dengan kita yang nggak pernah merindukan tamunya? Bahkan tamunya datang diusir-usir. Iya. Dia lagi. Iya. Ya, jadi yang kita sayangkan ya. Mestinya seperti itu. 3 hal saja sudah sungguh luar biasa. Orang yang mulia, orang yang hebat, perbuatannya juga luar biasa. Mari kita coba kita tiru ya. 3 hal ini ya, dalam kehidupan kita. Kita dimaki orang yang kita rindukan. Kita belum menolong orang juga. Kita harus menolong orang. Kemudian kita menangis juga kalau belum ada tamu datang ke rumah kami, ke rumah kita semua gitu. Karena tamu itu membawa rezeki kan, ya, betul, ya kan itu ya. Maka ketika kemudian kita harus berpikir seperti itu ya, menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Ini kebahagiaan yang tidak ada nilainya, Ibu. Nggak bisa dibeli yang seperti itu. Ini menentukan tujuan hidup yang jelasnya. Artinya mitra dibawa oleh Bu Rina ini dari SMK Pluit Raya agar kita menjadi orang yang semangat terus dan tiap harinya semangat. Tadi tanpa ada kata-kata menyerah, tanpa ada kata-kata lelah gitu ya, terus saja semangat. Maka yang keempat adalah menentukan tujuan hidup yang jelas. Jadi kalau tadi di awal saya mengatakan milikilah motivasi kehidupan dunia akhirat. Milikilah apapun yang kita kerjakan itu motivasinya adalah itu, karena hanya itu yang akan kita bawa dan hanya itu yang oleh-oleh yang mestinya kita terus pegang ya Bu. Tidak mungkin tidak kan itu ya, selama kita masih percaya dengan adanya akhirat kan ya. Berbeda kalau orang nggak percaya ya. Iya, betul. Iya, kan, itu. Apalagi kalau Bu Rina ternyata SMK Pluit Raya itu basicnya Islam ya Bu. Iya, betul. Jadi pesantren ya. Pesantren moderat di jalan. Kalau dibilang anak-anak itu semi, Pak. Iya, semi. Pesantren gitu. Iya, jadi memang rutinitas kegiatan keagamaannya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lain gitu, karena ada masuk di dalamnya yaitu mata pelajaran tahfidz ya. Jadi untuk hafalan, murojaah, tahsin itu dalam pembelajaran wajibnya ada. Selepas pulang sekolah dia akan mengulangi kembali gitu ya? Apa yang sudah. Itu semua jenjang Ibu dari semua. SD. Oh gitu ya. SMK juga ya? SD, SMP, SMK semua ada. Jadi memang betul-betul ditanamkan di sana nilai-nilai santrinya ya? Iya, betul. Ya, nilai santrinya ya. Luar biasa ya. Jadi sekolah sampai jam berapa Bu? Kalau sekolah kami sampai 2:30, tapi setelah itu nanti itu kegiatan di luar seperti mengaji gitu itu sampai jam 3:30. Oh gitu ya. Iya, full day juga ya Bu? Full day. Tapi nggak ada asrama ya salahnya? Oh tidak ada Pak. Nggak ada asrama, langsung pulang ya? Iya langsung. Ya emang sih tempatnya di tengah-tengah kota ya Bu, yang luar biasa ya. Tapi ternyata wow, berdiri satu lembaga Islam yang menurut saya elit, elit banget lah. Masjidnya juga bagus banget. Tadi ada lorong ke sekolah ke masjid ya. Ada. Jadi pasti kalau sholat zuhur bareng-bareng gitu ya. Iya pasti. Asar bareng gitu ya. Asar. Kemudian itu di tantangan kami itu kan kami di antara sekolah-sekolah non Muslim ya Pak. Iya betul betul. Ada Tarakan kita juga. Iya depannya ya. Penabur. Iya. Jadi memang luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya Bu. Tetap berdirilah di sana ya, walaupun itu di kota yang hebat memang. Ya kalau kita lihat memang tadi ada penabur yang non Muslim ya Bu di sana. Ada Karanganita, ada apalagi belakangnya lagi. Permai ada. Iya betul. Nah, tapi salah satu sekolah Muslim yang insya Allah berdiri terus lah. Karena amin, Pak. Agama ini dijaga oleh Allah. Dan Al-Quran tetap dialunkan di sana. Ya, betul. Salawat tetap ngalun ya Bu, tiap pagi ya. Bahkan memang anjuran, kalau di kami guru itu kan one day one juice ya Pak. Iya. Jadi ada pelaporannya setiap gitu hari. Ya? Gurunya juga ya? Ya, kemudian, nah ini kami juga, karena guru ini kan menjadi satu contoh, nah kita bawa bagaimana dengan siswa-siswi kita. Walaupun mereka tidak bisa mencapai satu hari satu juz, minimal mereka di juz 1 ada di halaman berapa, ayat gitu berapa. Ya? Ini bagus sekali ya. Ayah bunda nih ke Pluit, sekolah di sekolah Pluit Raya ya Bu yang namanya. Pluit SD Pluit Raya juga ya? Sama namanya? Kalau SD, SDIT. SDIT ya, itu ya. SMP-nya sama IT? SMP-nya SMP IT. Iya, SMK-nya SMK-nya yang belum Pak. Insya Allah IT juga Pak. Iya, pasti. Saya yakin sekali dan pasti akan mendapatkan hal seperti itu. Karena nggak sulit ya. Gedungnya juga mewah sekali, gedungnya sudah permanen ya. Masjidnya permanen di tengah-tengah kota yang indah lah, luar biasa ya. Itu, jadi ada satu sekolah yang berbasis Islam ya. Insya Allah Allah jaga dan mudah-mudahan ke depan akan
sangat bagus dan bagus sekali ya. Karena kita merindukan sekolah-sekolah yang seperti itu, yang moderat lah ya, sekolah yang moderat ya, atau semi santri tadi, tapi santrinya santri yang hebat, santri yang luar biasa lah. Nah ini mitra ke Pluit Raya. Jadi kalau dari sini tuh nggak jauh ya Bu, kita hanya mutar saja ya. Iya betul. Ada mutar ya. Betul. Tapi nggak sampai ke atas jembatan tuh ya. Di bawah jembatan sudah mutar ya. Iya. Ya maunya ke tol ya itu ya, arah tol. Iya. Saya pernah ke sana sekali. Ya. Mudah-mudahan ketemu lagi di sana. Iya. Amin, ingin amin. lihat, Silakan, Pak. ingin belajar ya dengan Bu Lina belajar. Ya kepala sekolah SMK di SMK Pluit Raya ya. Yang kelima kita lihat Bu, yang kelima adalah melakukan aksi nyata, betul. Ada satu hikmah yang menyatakan satu aksi nyata lebih baik daripada 1000 kata. Ya kan? Jadi mestinya betul bahwa apapun kalau dengan aksi nyata kita tidak akan kehilangan. Karena ternyata orang yang melakukan itu akan mendapatkan. Bukan hanya ingatan saja, Bu. Tetapi sudah sampai, kalau di dalam kurikulum itu sampai C4 atau C5 dulu. Bahkan nanti bisa menciptakan kalau kita melakukan. Karena orang-orang yang melakukan itu sungguh satu keilmuannya akan mumpuni. Orang yang melakukan apapun dia akan biasa karena terbiasa. Tidak gini. Hal yang bisa dilakukan secara mahir kan karena biasa dilakukan. Ya, jadi artinya ketika kita ada aksi nyata berarti kita akan mahir. Jadi bukan hanya pintar tapi mahir gitu. Apapun memang harus kita lakukan ya Bu. Apapun harus kita majukan dengan aksi yang ada aksi nyata yang betul-betul harus kita tempa. Tanpa aksi nyata nonsen lah kan gitu ya. Kalau menurut Ibu gimana melakukan aksi nyata ini? Gini Pak, jadi saya itu kalau mau meminta tolong atau melakukan suatu instruksi baik terhadap siswa saya, itu pasti saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena ya itu bagaimana saya bisa menjadi satu contoh, bagaimana saya bisa menjadi satu panutan kalau saya belum melakukan. Iya, betul. Ya kan? Saya memerintahkan anak saja Pak, mungkin dalam berseragam harus rapi, sedangkan saya sendiri seperti apa. Iya. Nah, jadi kadang kita itu tidak perlu melakukan itu dengan satu kata-kata atau instruksi, tapi cukuplah kita melakukan itu ya dengan perbuatan kita sendiri. Langsung kita action gitu, langsung kita bersikap itu nanti akan diikuti oleh baik itu teman-teman, guru karyawan ataupun dengan para siswa. Jadi seperti itu. Jadi melakukan aksi nyata ya ya sesuai dengan apa sih yang sedang kita lakukan. Jangan sampai ada yang bilang begini, oh iya ini Bu Rina kepala sekolah gitu, tapi pimpinan hanya sekedar melakukan memerintah saja, tetapi tidak pernah melakukan hal yang ini gitu Pak, yang sesuai dengan saya sepakat itu Bu. Jadi memang harus menjadi role model. Ya, role model itu memang tadi tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan aksi yang nyata. Ya apapun kalau aksinya nyata akan menjadi satu tokoh Bu, panutan lah. Jadi di situ betul saya sepakat tidak harus dengan kata-kata atau dengan suruhan-suruhan yang justru kita mungkin saja Bu, nggak memahami atau misalnya nggak melakukan itu gitu ya, malah jadi salah. Tetapi kalau kita memakainya, kita menggunakannya, kita betul-betul ada dalam diri kita dengan aksi yang nyata, ya itulah yang paling bagus. Karena contoh dengan aksi itu lebih baik daripada dengan kata-kata. Apalagi anak sekarang Ibu, yang sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali, dan memang harus dengan aksi. Aksi nyata ini merupakan satu kebutuhan kita, dan ternyata menjadikan kita semangat juga harus ada aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar omong gitu. Kalau dulu orang bilang apa? Omdo. Omong doang gitu. Ya kan? Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Harus betul-betul dengan aksi, harus betul dengan terlihat lah ya. Ya katakanlah sebagai orang yang saat ini ya Bu dipercaya untuk menjadi pimpinan ya. Bagaimana kita bertingkah sebagai seorang pemimpin ya. Sekalipun ya tentu manusiawi ada kelemahan-kelemahan yang bisa jadi ya. Bisa jadi orang tidak setuju dengan itu, tapi bukan berarti kita kemudian akan lemah dengan itu ya. Tetapi justru memperbaiki gitu ya. Kritik saran itu kan biasa sekarang Bu ya. Jadi kritik saran itu bukan lagi merupakan satu hal yang tabu ya, tapi yang kita butuhkan. Ada di sekolah kami mengatakan tidak ada yang ditakuti sih. Nah, saat ini bukan masalah ditakuti, tetapi justru sebaliknya. Iya, bagaimana kita bisa menyadarkan. Dan saat ini itu orang harus tahu bagaimana bisa mengajarkan kesadaran kepada orang lain. Bukan lagi zaman perang. Kalau zaman perang ya ditakuti, zaman penjajah ya. Saat ini tidak lagi seperti itu, tapi segalanya harus melalui sebuah evaluasi yang nyata atau aksi nyata yang bisa dilakukan, kemudian akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan saya sepakat banget itu.
Kalau di sekolah biasanya ada seragam Bu, di sana? Seragam sekolah Bapak Ibu guru atau ada Pak. Ada ya semuanya gitu ya. Ya, kami memang mungkin berbeda dengan sekolah yang lain gitu Pak, karena kami kan memang basicnya Muslim gitu kan, kemudian mungkin kami sudah mulai ke kalau untuk guru putrinya itu kami menggunakan gamis gitu Pak, yang memang dan menganjurkan ya arah Islaminya benar-benar kami terjaga seperti itu ya, jadi tidak harus mungkin dengan kalau guru itu kan sekarang lebih gimana sih Pak, blazer atau apa gitu ya, kami tidak seperti itu, dan itu juga merambah ke siswa gitu, jadi siswanya juga kami tapi itu butuh proses Pak, seperti tidak. Jadi kalau di sana tidak ada yang non Islam ya? Apa tidak ada Pak? Nggak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Siswanya semua Muslim. Alhamdulillah Muslim semua. Iya betul ya, karena memang basicnya Muslim ya. Mungkin kalau non Muslim juga nggak datang ke situ. Iya, tapi bagus sekali ya. Artinya ketika kita harus berpakaian ya sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Jadi tentu kita akan memberikan contoh yang baik bagi ya, paling tidak lingkungan terkecil di sekolahan dan lingkungan luasnya di masyarakat ya. Nah, dan nyatanya memang menurut saya sih indah sekali Bu kalau orang berpakaiannya pakaian Muslim gitu ya, tertutup auratnya ya, dibandingkan yang tidak tertutup auratnya. Malah menurut saya sih ya, menurut saya hal yang mungkin saja ya, malah menjadikan kita berprasangkanya tidak seenak yang berpakaian Muslim gitu ya. Jadi itu ini memang terjadi, tapi satu contoh nyata, satu contoh baik kalau ketika di sana ternyata dipergunakan baju Muslimnya ya Bu, untuk putrinya, untuk Bapak Ibu gurunya mungkin semuanya, untuk anak-anaknya juga ya. Jadi melakukan aksi nyata ini menjadi satu harapan kita semua bahwa kita bukan orang yang senang berbicara, tetapi justru dengan aksi yang nyata, aksi yang betul-betul akan dilihat oleh orang banyak dan menjadikan contoh baik atau role model bagi yang lainnya. Ini yang kelima. Kita lihat yang keenam lagi, mitra, agar kita tetap semangat meyakini kesuksesan. Kalau menurut saya begini Bu, saya pasti yakin lah. Kenapa? Karena insya Allah saya itu pasrah pada Allah yang lebih banyak lagi ini. Setelah usaha maksimalnya ya, usaha maksimal benar kita pasrah sama pasti saya yakin suatu ketika saya akan sukses. Pasti saya yakin karena yang saya kerjakan ini menjadi catatan baik untuk kita semua. Karena apa, dalam konsep Islam itu kan buruk dan baiknya itu tercatat oleh malaikat kita kan gitu. Jadi tidak ada kata tidak sukses kalau menurut saya. Justru yang ada adalah sukses. Karena apa? Kita akan dapat catatan baik nanti setelah di akhiratnya kan gitu. Ini catatan buruk kalau kita melakukan hal buruk kan gitu. Kalau Ibu bagaimana ceritanya ini Bu? Atau mengeksplanasi tentang meyakini kesuksesan? Saya itu mengibaratkan dan meyakini bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Betul. Sekalipun kita ada di bawah, saya yakin suatu saat saya akan berada di atas. Nah itu yang selalu saya juga berbagi, baik dengan teman, baik dengan keluarga gitu. Yakin saja bahwa hidup itu seperti roda. Tapi ketika kita sudah di atas, jangan lupa ketika kita ada di bawah, dan ketika kita kalau roda berputar itu dari atas mungkin dia akan turun kembali, ya tolong itu yang ketika di atas dipertahankan kita seperti apa. Janganlah yang namanya ketika kita mungkin sudah sukses nanti terus kita bersombong diri atau apa gitu. Nah itu yang saya pegang selama ini. Jadi suatu jabatan itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap sukses buat saya gitu. Tapi ya kembali lagi ketika tadi saya bisa bermanfaat untuk orang lain dan banyak orang yang merasakan manfaatnya, itu barulah saya suatu anggap kesuksesan. Dan itu butuh proses Pak, dan itu tidak mudah yang namanya hanya membalikkan telapak tangan ibaratnya seperti itu kan. Kita butuh belajar dari orang lain, saya pun harus belajar dari Pak Sam, saya harus belajar dari orang lain bagaimana sih supaya kita ini kesuksesan kita ini benar-benar yang apa ya Pak, sebenarnya hakiki dan kayaknya memang kita nikmatinya tuh benar-benar sampai ke dalam hati gitu lah. Jadi suksesnya tidak sukses fata morgana betul. Tapi hakiki itu ya. Iya betul. Saya sih sepakat benar dengan itu. Kadang orang itu kan punya itu kemudian dibilang sukses ya. Padahal kan bukan itu ya. Ya sukses ya kalau kita sudah betul-betul tadi manfaat, betul-betul membawa dampak positif, betul-betul insya Allah nilai ukhrawinya ada kan itu ya. Itu baru sukses gitu ya. Jadi kalau
kita lihat orang bilang, waduh punya ini punya itu hal mudah sekali. Betul. Kita mau punya mobil aja 10 juta cukup, punya mobil kayak gitu, ya kan gitu. Terkadang nggak bisa seperti itu ya. Arti sukses yang hakiki itulah yang sebenarnya harus kita miliki, dan sukses yang benar itu yang harus kita miliki ya. Di antaranya adalah ketika kita berpikir untuk kemaslahatan bersama. Di antaranya adalah bagaimana kemanfaatan kita, dan insya Allah ada nilai plusnya setelahnya kan gitu ya. Nah ini meyakini kesuksesan. Jadi kita semangat terus kalau apa kita meyakini kesuksesan. Kita yakin lah, karena apalagi kita orang-orang yang dekat dengan Allahnya, orang-orang yang selalu insya Allah ridho Allah yang mendapat ridhonya terus ya, pasti sukses dalam segala halnya. Yang ketujuh kita lihat lagi ya, menerima situasi yang ada, betul yang terkadang Bu Dina ini membawa dampak yang hebat ya bagi kita semua. Kita akan memahami lah. Orang yang kadang-kadang kan kita nggak terima. Jadi pertanyaannya begini, apakah Allah adil kalau begini gitu ya? Ini betul. Sering terjadi ya. Betul. Sering terjadi gitu. Padahal mestinya tidak, pertanyaan tidak seperti itu Bu. Apa yang diberikan inilah yang terbaik. Kan? Kadang kan kita berpikir ini, menurut saya baik, menurut Allah bisa jadi nggak baik. Gitu. Menurut saya tidak baik, menurut Allah jadi baik kan gitu. Ini kan terjadi gitu. Jadi artinya tidak sekonyong-konyong kemudian kita menyalahkan atau mengecas bahwa ini hal yang tidak baik gitu. Dan orang yang berpikirnya panjang pasti akan menerima situasi kondisi yang ada. Kenapa? Karena saya aktornya, saya yang paling tahu kenapa kok terjadi begini kan gitu ya. Jadi tidak menyalahkan lingkungan kita gitu ya. Ini menerima situasi yang ada. Jadilah orang yang betul-betul legowo. Jadilah orang yang betul-betul merasakan bahwa oh ya ternyata inilah saya dan inilah yang saya dapatkan. Jadi orang yang seperti itu akan tenang sekali dan pasti akan mendapatkan solusi terbaiknya itu. Kalau Ibu bagaimana menerangkan yang ketujuh ini Bu? Sama Pak, jadi menerima apapun kondisinya, situasi kita gitu. Walaupun terkadang memang apa ya Pak, kita suka memungkiri apakah saya sanggup gitu, apakah saya bisa, atau apakah saya akan kembali banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menerima situasi itu. Tetapi ketika kita sudah berada di posisi itu, sudah ada di situasi seperti itu, ya sudah, kita jalani, kita lakukan yang terbaik gitu kan, sehingga di situasi yang mungkin menurut kita tidak baik, tapi itulah yang menurut Allah baik. Nah, makanya kemarin saya ada dapat satu quotes gitu juga, ketika pilihan pertamamu itu belum tercapai atau belum terlaksana, yakinlah pilihan kedua dari Allah itu jauh lebih baik. Nah itu yang sudah mungkin saat inilah saya seperti ini, makanya saya harus bisa memanfaatkan situasi, kemudian menerima situasi yang ada, nah kemudian bisa berbuat sebisa mungkin yang bisa saya lakukan. Mungkin itu yang paling enak ya, pembelajaran hebat ini ya. Jadi artinya kalau hari ini belum sukses, insya Allah yang kedua, yang ketiga, yang keempat pasti akan terjadi. Betul. Saya pernah membaca satu buku yang sangat bagus sekali, yaitu 7 kali gagal, 8 kali sukses. Artinya berarti kan 7 kali itu. Betul. Tapi dulu ada pengusaha yang hebat di Indonesia. Kalau ada orang usaha gagal sampai 100 kali, bawa kemari. Kata si pengusaha itu. Nanti saya akan ganti 100 juta. Zaman dulu itu, zaman dulu 100 juta itu besar sekali. Tapi nyatanya nggak ada yang datang. Karena apa? Kadang-kadang kita baru 1 kali saja sudah putus asa ya. Iya, betul. Aduh, sudah berat katanya. Padahal 100 kali. Dan Thomas Alva Edison ini menemukan listrik, percobaannya berapa ribu kali kan, 9.999 dan 1 kalinya mendunia. Hebat banget ini. Jadi betul bahwa ajaran kita ini semestinya menjadi orang yang tadi bisa menerima situasi kondisi yang ada, karena memang inilah kemampuan kita, inilah adanya kita seperti ini gitu. Jadi rasa syukurnya mestinya ada di situ, ya kan? Dan bahkan akan menjadi satu pembelajaran yang baik bagi kita ketika kita menerima. Tapi sebaliknya kalau kita menolak malah jadi nggak karuan gitu ya, jadi nggak profesional, jadi masalahnya jadi lebar kemana-mana gitu. Tapi kalau menerima akan sangat sekali menciut itu, atau katakanlah ya merucut pada diri kita sendiri. Nah, kita ini aktornya paling tahu segala halnya. Ya kan gitu ya Bu. Betul, Pak. Nah, ini menerima situasi yang ada agar kita semangat terus. Yang ke-8 kita lihat lagi. Ya, membuat perubahan kecil ya. Ini yang penting Bu. Jadi kalau hari ini mitra bangunnya jam 5, mencoba jam 4.30 bangun. Ya perubahan kecil gitu ya. Ya kan itu ya. Betul. Kalau sholat subuhnya masih di rumah, ya sekali-kali kita datang ke mushola bareng-bareng kan itu. Jadi ada perubahan-perubahan kecil yang memang harus dibuat sih. Apapun ya dengan segala halnya. Kalau tidak pernah mencuci pakaian, coba mencuci pakaian ya. Yang penting ada perubahan-perubahan kecil. Ternyata dari perubahan kecil itu kalau terus dilakukan akan menjadi besar sekali. Nanti kan ada istilah yang sangat bagus Bu.
sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit aja lama-lama jadi bukitan. Ternyata itu harus kita lakukan, tadi ada aksi nyata ya. Sebelum ini ada aksi nyata. Kita memulai membuat satu perubahan kecil agar kita menjadi orang yang hebat ke depannya. Tanpa kita mulai, kapan kita akan menjadi orang hebat ya? Tanpa kita mulai, kapan kita akan menjadi seperti ini adanya kan gitu ya. Karena nggak pernah memulai. Oleh karena itu nih Bu Rina membawa oleh-oleh untuk kita, ternyata menjadi orang semangat terus. Di antaranya adalah membuat perubahan kecil. Nah, bagaimana Bu, kalau Bu Rina sendiri menerangkan tentang ini, membuat perubahan kecil ini ya? Sebenarnya susah Pak. Iya. Susah gampang. Iya. Karena apa namanya ya, yang namanya. Tapi untuk saat ini saya lebih memanage waktu ya. Jadi bagaimanapun saya harus menyusun jadwal saya, baik dari mulai saya bangun tidur sampai selesai atau saya ingin tidur kembali. Nah, dari hari Senin sampai hari Minggu saya sudah mengatur pola itu. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, saya belum pernah melakukan hal itu ketika mungkin saya menjadi guru gitu. Tapi ternyata kesibukan kepala sekolah itu luar biasa. Akhirnya yang harus saya mungkin hari ini saya bertemu dengan siapa besok gitu. Jadi itu memang harus sudah terjadwal. Kalaupun misalnya belum, ya saya tidak bisa bertemu dengan atau di jadwal yang lain. Nah itu saja. Jadi ketika sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal ya itu. Asal itu ibaratnya saya datang gitu kan, kemudian hanya sekedar mengajar gitu. Nah mulai semenjak saya diamanahi gitu ya, itu harus mulai terjadwal dan bahkan saya harus berpikir satu minggu ke depan atau besok ini saya harus apa yang saya lakukan. Itu adalah satu bagi saya itu satu perubahan ya, dan betul, itu betul. Dari kita mengatur manajemen waktu itu, insya Allah nanti yang lain itu juga akan mengikuti. Oh ya, hidup kita juga akan jadi teratur. Mungkin dari segi ibadah, mungkin dari berorganisasi, bermasyarakatnya. Nah itu bisa diatur ya. Jadi itu sih kecil tapi mungkin dampaknya betul. Ini contoh nyata ya Bu. Ketika jadi guru biasa-biasa aja gitu biasa ya. Ternyata aja, sekarang jadi kepala sekolah kemudian menyusun waktu sedemikian rupa ya, sehingga akan terlaksana semua itu ya. Memang nggak mudah betul yang seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan kapan lagi kan? Iya betul. Ya, jadi ini saatnya kita belajar. Jadi artinya kan beruntung sekali ya Bu, bersyukur sekali kita bisa belajar kemudian bisa memanage waktu dengan baik ya. Karena betul bahwa waktu itu kata syair dari Arab itu mengatakan sangat tajam seperti pedang dan bisa jadi membunuh dirinya sendiri gitu. Kalau nggak bisa ngaturnya kan gitu ya. Kalau orang Barat mengatakan time is money katanya gitu. Money, ya betul. Uang itu adalah waktu adalah uangnya. Memang harus diatur sedemikian rupa sehingga akan berjalan dengan baik. Sehari-harinya juga begitu, karena dengan keterbatasan waktu itulah kita akan melimitkan waktu sebaik mungkin, memanage waktu sebaik mungkin hingga semua akan tercover ya Bu. Luar biasa ini ya, membuat perubahan kecil katanya gitu ya. Satu lagi mitra kita lihat di yang ke-9 adalah memiliki support system ya. Saya sepakat sekali. Jadi kita harus betul-betul membangun yang namanya family gathering gitu. Ya kan, keluargaan lah. Dimanapun kita berada semua men-support kita. Jadi memiliki support system itu artinya ketika dalam keadaan begini ada yang support, ketika dalam begini ada yang support gitu. Jadi kita tidak ada jeda, tidak ada senggang untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan, karena disupport oleh semua sistem. Dan di sekolahan pun demikian Bu. Ya barangkali Bu Rina punya pengalaman yang namanya memiliki support system di sekolah kayak apa gitu ya. Karena memang support system itu kan orang-orang yang mendukung secara penuh, orang-orang yang mendukung secara ikhlas, dan kemajuan apapun kalau kita satu itu berat sekali, tapi kalau banyak bisa jadi lebih cepat gitu kesuksesannya. Bagaimana Bu Rin kalau menerangkan tentang memiliki support system ini? Ada dua nih Pak. Boleh. Yang pertama itu dari keluarga pasti. Betul. Kalau keluarga itu mensupport apapun tindakan yang kita lakukan terkait dengan pekerjaan kita, insya Allah kita akan jalan dengan baik Nah yang kedua juga dari teman-teman yang ada di sekolah. Contohnya saja Pak, mohon maaf, untuk mengatur anak sholat dari kelas ke masjid, itu ketika kita butuh kerjasama antara guru piket, kemudian wali kelas, guru BK, kemudian guru agama. Nah ini juga perlu satu satu sistem, dan memang harus satu suara seperti itu. Kolaborasi yang bagus di situ. Jadi alhamdulillah anak-anak kami juga sekarang untuk sholat zuhurnya sudah tertib, sholat duhanya juga sudah teratur gitu ya. Jadi itu memang tidak bisa saya itu bekerja sendiri. Nah itulah kerjasama kami dengan tim kami. Nah mungkin dengan itu baru untuk pelaksanaan sholat zuhur. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran? Nah
kegiatan pembelajaran juga seperti itu. Bagaimana ketika ada jam kosong? Nah, itu kan juga harus supaya kami ya namanya kita sekolah swasta, Bapak tidak ingin merugikan yang siswa gitu. Karena siswa itu kan sudah ibaratnya ya gitu kan. Mungkin udah membayar gitu. Nah, itulah kami berusaha untuk supaya tidak mengurangi atau jatah siswa untuk belajar berkurang ya betul. Makanya kita berikan, makanya antara Bapak Ibu ini ketika misalnya ada guru yang tidak masuk, ada siapa yang bisa masuk ke ruangan tersebut gitu. Nah, itu kan butuh dukungan, Pak. Iya, betul sekali. Jangan jadi pelayanannya sempurna itu. Iya, betul. Kami tidak ingin meminimalisir jam kosong. Iya, betul sekali. Itu. Dan itu memang dampaknya kan buruk sekali kalau seperti itu ya. Iya. Jadi kita memang merasakan itu. Jadi mestinya betul ada yang namanya memiliki sport system ini ya. Iya. Sistem sportnya harus tinggi sekali. Jadi kalau ada hal-hal yang harus urgent ya dilakukan, maka bisa bisa dilakukan ya. Dan saya sepakat sekali itu, Bu. Kalau seandainya terjadi seperti itu sehingga tidak terjadi akhirnya tidak terjadi hal buruk yang menimpa pada siswanya ya. Karena guru kosong benar ada yang ngisi lagi, itu ya di sekolah kan Bu, belum lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, ini mesti memiliki support system untuk kita berhasil dengan baik ke depan gitu ya. Jadi harus dibangun yang namanya support system. Atau tadi ada dua hal dari keluarga, betul. Suksesnya seorang di luar itu karena keluarganya mendukung gitu. Jadi artinya kalau dalam Islam itu kan ada istilah samawa. Apa itu samawa itu? Sakinah mawaddah warahmah. Jadi rahmat juga kan. Jadi, betul. Atau asah-asih asuh gitu ya. Jadi saling memberikan, saling mengasah, saling memberi, saling asuh. Tidak mengecas salah satunya atau tidak menyalahkan salah satunya. Kemudian didukung lagi di sekolahannya ada support system yang baik sehingga semua akan berjalan dengan baik ya. Wah, luar biasa. Ini SMK Fluid Raya gitu ya. Jadi sudah datang ke sini ke Islamic Center, luar biasa, bersama-sama kita memberikan satu ilmu yang luar biasa hari ini. Burin sudah 1 jam tepat ini. Ya, terima kasih. Saya 9M sudah dilalui bersama. Mudah-mudahan mitra mengkaji kembali, mendengarkan kembali dan melihat serta menyebarluaskan ya hal baik ini yang dibawa oleh Bu Rinawati dari SMK Fluid Raya atau SMK Islam Fluid Raya ya, Bu. Iya. Ya, yang Bunda dan Ayahanda kalau anak-anaknya ingin hebat dibawalah ke SMK Islam di sana, SMK Fluid Raya gitu ya. Atau SMK yang basicnya adalah Islam. Ya. Tidak jauh dari sini, tinggal melangkah ke sana, paling 1/4 jam sampai kali itu. Ya, sampai ke Burina, temuin Burina di sana ada. Insya Allah sangat akrab dengan kita dan sangat super atau wanita yang sangat super ini Burina di sana. Dan kita doakan semoga SMK Fluid Raya maju dan insya Allah terus mengemban apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pada kita semua adalah menjaga umatnya, menjaga semuanya supaya baik dan supaya selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Demikian Bu, mitra sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Bu sudah sampai ke sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.